Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abi di wisata bareng Abi dan Ijul. Kini kembali kita di Loknga. Jadi wilayah yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Aceh tidak hanya dikenal memiliki pantai indah, tetapi juga mempunyai kawasan kar yang penting bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Kar yang sering dikunjungi sekaligus sebagai lokasi wisata di Kecamatan Loknga adalah Pucuk Krung. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan airnya yang keluar dari gua begitu jernih. Pucuk Krung merupakan sangat berpotensi sebagai kawasan wisata kar kelas 1 bahkan di dunia. Berdasarkan survei, di Pucuk Krung ditemukan sejumlah gua yang mengalir air ke sungai-sungai. Di lokasi itu juga terdapat stalaktiknya aktif dapat dilihat dari mulut gua. Juga diketahui ada tumbuhan di bebatuan yang berfungsi sebagai pengikat air. Yuk kita ekskursi atau kita menuju ke lokasi-lokasi yang mantap. Oh ya, di sini juga ada tanaman yang seperti ini. Nah, tunggu. Itu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan jalannya. Si bro lagi berjalan menuju ke kemana nih? Ke Pucuk Krung. Yuk kita lihat ke tempat lain. Yuk sahabat, kita lihat ini adalah tebingnya. Tebing yang ketinggian mencapai hampir mungkin 50 meter ke atas. Wow, bisa jadi destinasi dunia. Hati-hati. Oh, hijau lagi. Melihat-lihat gunung. Melihat tebing, di tebing ada air yang membiru. Mana dia? Hati-hati nak, hati-hati. Di samping Danau Marto Kolam ini ada sebuah batu. Mungkin bagian batu daripada gunung itu. Coba kita lihat. Wow, si bro mama megang besi bekas panggangan ikan. Berarti kemari bisa camping. Mudah-mudi. Yuk kita lihat air yang membiru di sana. Oh, ada rumput yang mengikat juga. Kebetulan saat ini kita anginnya agak sedikit kencang. Ini bangkai-bangkai pohon siron. Yuk kita cari jalan turun. Wow, sembari kita memenangkan panorama yang indah, tiupan angin yang sejuk. Padahal waktu menunjukkan jam 2 siang, tapi sejuk sekali suasananya di sini. Setelah kita cari jalan turun, kita dapat turun lewat batang siron, lewat batang tumbuhan ini ke bawah. Nah, menurut kita lihat dinding beton ini airnya kadang-kadang hampir penuh. Ini ada batasan air yang keluar. Kalau musim hujan itu pasti airnya keluar dari sini dengan banyak dan dengan debitnya yang berlimpah. Ini sahabat, ada rumput. Di sini rumput yang tumbuh mengikat batu. Nah, ini di samping kolamnya ada rumput-rumput. Masih asri sekali, masih alami. Sini juga ada berbatuan. Kita coba lewat sana dulu. Oh ya sahabat, kita coba cari tahu sampai kemari. Di sela-sela batu ini ada bebatuan. Di sini sampai ke atas sana. Jadi pintunya bukan pintu. Ini ada suara air. Ini di samping batu. Yuk coba kita lihat. Susuri kemari. Kita coba jalan melingkar atau bisa agak boleh. Coba sebelah. Sahabat, saya berdiri di atas batu ini. Coba lihat ke sini, itu
air yang keluar dari bawah itu, entah berapa kedalamannya. Dan ini adalah tebing yang ke atas. Dan air yang keluar dari sini tidak hanya dari sini, tapi dia ada arusnya ke bawah atau arah keluarnya. Coba kita ke sana. Sahabat, ini adalah seperti gua. Mungkin suara Abi agak sedikit menggema. Oke, Abi coba naik kemari dulu. Akan membuat view agak sedikit kecil. Oke, nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Ada jaringnya. Yuk, kita lanjutkan nanti video kedua. Sahabat, kita lanjutkan shot kita dari arah dalam sana. Air mengalir mungkin kemari dan terus kemari. Saya itu berdiri di atas batu atau tebing. Sahabat, coba lihat ini alamnya. Ini kita berdiri di arah bebatuan. Coba habis ke bawah sedikit. Oh ya, biar seperti airnya melebar, kelihatan melebar dan meluas. Kita coba dari bawah. Yuk. Nah, ini kebetulan nggak ada yang mandi, padahal tadi sudah ada anak muda yang mandi di sini. Mungkin jarang yang bisa kemari ngambil, biasanya lihat dari depan. Coba kita berputar lagi ke arah bawah sini. Coba kita naik lagi ke atas, berjalan sedikit. Yuk. Sahabat, coba lihat di atas berbatuan dan di sini arah masuknya Abi tadi. Abi coba turun kembali ke bawah. Ya, ini men-shot kembali dari bawah air sini. Coba pelan-pelan naik ke sana. Yuk. Mungkin airnya sangat dingin sekali, loh. Ini ada suara binatang. Kita coba naik kemari. Yuk, sahabat, kita coba naik lagi biar agar view-nya nampak dari sini. Sahabat, di belakang batu-batu inilah kolam Pucuk Krum. Semoga viral jadi destinasi dunia. Sahabat, coba lihat. Itu yang menghijau adalah rumput. Memang tidak ada air. Kita agak ngosan karena naik tebing. Tebingnya. Kita coba mundur pelan-pelan mengarah ke arah sana. Ini di dekat pepohonan, seperti surga yang tersembunyi. Wow, sahabat, gak bakalan nyesal, gak bakalan rugi kemari. Apalagi bisa naik speedboat. Menurut informasi dari Pucuk Krum ini bisa ke Pulau Kapuk sana, atau sebaliknya dari arah Pulau Kapuk menuju kemari. Nanti kita akan shot gambarnya dari mana
bisa kemari lewat speedboat. Oh, kita coba arah kemari. Sebentar sahabat, pelan-pelan. Oh sahabat, Abi akhirnya sampai juga di rumputan ini. Coba kita lihat dari rumput ini. Ini rumput yang menguat-nguat untuk batu. Pasti airnya ini tawar karena di situ ada pompa. Biasanya dari tali. Coba kita zoom. Nah, dari tali ini biasa muda-mudi bergantungan untuk lompat ke bawah. Ada berapa ya kedalamannya? Walaupun di sini masih alami itu pohon alang-alang, di sana ada laut yang membiru. Wah, kita coba kecilin lagi zoomnya biar pemandangannya tetap cantik. Wow, di pinggir tebing, di air, mata air, pucuk krum atau hulu sungai dengan batu-batu yang besar. Seperti gua. Jatuhkah pohon-pohon itu? Itu di sana agak-agak sedikit serem, jadi agak balik karena sekarang sendirian. Yuk, sekarang berbalik ke arah pepohonan atau ke arah tebing sana. Yuk, karena becek habis cari jalan sendiri dulu. Ya sahabat, tapi tidak bosan-bosan shot gambar ini karena dari sini seperti kelihatan tebing-tebing di bawah air. Coba kita lihat di antara pepohonan ada goyangan dan ada kelihatan awan. Seperti ini bayangan awan yang dari atas. Inilah batu karang atau batu apa ya? Ini sudah kokoh sekali. Ini seperti lukisan alam. Wow, ini difoto, ditempel di dinding. Wow, panorama dahsyat. Wow, subhanallah, karuniamu ya Allah. Indah, indah, indah sekali. Sekali-kali indah. Kita coba angkat sedikit. Wow, sahabat, ada bayangan laut di sana. Ih, laut, danau. Yuk, betul-betul eksotis, super garu gila. Wow, jadi fenomena dunia ini. Kalau di luar negeri sudah dahsyat sekali, men. Yuk sahabat, kita lanjutkan ke sana. Jadi Abi nggak bosan-bosan mengambil gambarnya dari sana, tetap ke sini seperti ini. Yuk, kita lihat terus. Kita coba jalan lewat Tusuri di bawah sini. Seperti dari sini bisa menaiki ke sana. Kita tidak capek-capek lagi mengarungi jalan di bawah pohon sana. Tadi kita lewatnya dari sana ke ujung situ. Terus kita sekarang coba mendaki bukit dari sini. Agak bersemak-semak sedikit, jadi kita jeda dulu sampai ke atas nanti. Oh sahabat yang mau turun ke bawah, ini jalurnya enak karena Abi baliknya dari sana, turunnya tadi dari sana di pepohonan. Yuk kita shotnya dari ujung sana. Wow, pohon di atas di sana sahabat seperti pohon yang bergantungan, berakarnya di batu. Bayangkan tumbuhan ini mengikat dirinya di batu. Suatu ketika bisa aja roboh. Yuk, kita turun dari bawah sini. Kita lihat view-nya. Setelah berpelan-pelan. Nah, airnya tetap masih biru.
Biru berartinya bersih. Yuk sahabat, ini view-nya dari sini ya. Kita coba nanti lihat view-nya dari sebelah sana lagi. Ini. Wow. Yuk, ini sahabat dari sisi sebelah sini. Yang tadi dari sebelah bersebelahan, kita coba lihat view-nya yang ada sedikit tumbuh-tumbuhan. Itu di sana juga ada pengunjung, pengemudi yang mencari spot-spot untuk berfotoria. Yuk kita lewati pohon ini dulu. Sahabat, dari sini kita bisa lihat seperti kolam masih asri sekali. Subhanallah pemandangannya. Tadi kita sempat lihat di sini adalah tempat pompa air. Ini adalah sumur pantau air tanah. Nah, sahabat, di sini ada pantauan air tanah. Mari kita jaga kebersihan sumur pantau ini agar keberadaan sumber daya air tanah tetap berlanjut. Demikian pesan-pesan dari tempat ini. Sahabat, ini adalah tebing yang tadi ini kita tadi dari ujung sana kita ngambilnya. Kita bisa juga lewat sini. Ini view-nya. Aduh, ada di bawah pohon. Ini lukisan yang nggak terbayangkan. Coba sahabat Abi lihat di bawah pepohonan itu biru. Dalam kebiruan itu ada bayangan langit. Wow. Makanya surga dikasihkan dengan air yang mengalir. Di sini juga air yang mengalir. Yuk sahabat, kita balik cari pemandangan dari seberang tanggul sana. Kita tadi lewatnya dari pepohonan ini batunya. Ini kembali ke view. Coba kita berbesar. Seperti ini. Sahabat, kalau melihat view tadi, Abi melewati jalan ini di atas tebing, di atas beton ini. Coba tadinya Abi dari sini, terus sekarang coba Abi ke sini. Ada apa? Yuk. Di sini ada kolam lagi. Kolam air yang mengalir. Coba kita turun. Sahabat, ini adalah setelah di belakang kolam sana. Kita coba kemari. Di sini air yang keluar dari arah kolam tersebut. Ini coba kita duduk sebentar. Ini air. Ini kebetulan tanggulnya sudah roboh. Cuma tanggul ini tanggul batu, jadi airnya lewat batu. Mungkin ada suatu ketika airnya melampaui kebesaran, jadi tanggulnya ataupun longsor jadi roboh. Di sini sahabat bisa jadi area pemancingan. Nah, jadi kalau kita naik speedboat dari Pulau Kapuk sana tetap lewat sungai ini. Wah, sepertinya Abi mau turun, tapi karena sakit panasnya kita cabut dulu. Untung juga kita datang dalam waktu panas. Kalau enggak, di sela-sela batu ini ada lumut. Yuk. Ini air yang dari sana. Oh, sahabat, kita push dulu naik ke atas. Sahabat, coba
Kita sentuh airnya dulu sedikit. Coba kita rasa manis gak? Ternyata airnya manis, tapi harus kita taruh gula dulu, atau kita bawa si cantik dulu yang manis-manis baru manis. Yuk kita angkat ke atas. Yuk sahabat, ini adalah ujung sungai atau hulu sungai yang bermula dari sini sampai berakhirnya ke laut. Tapi tadi sempat Abi lihat di sini ada ikan-ikan. Kita cari lihat tempat atau spot mancingnya. Yo, ini udah berkeringatan. Kita berbalik lagi ke view-nya sekolah. Yo. Ini sahabat, ada 50 meter ke bawah. Tumbuh-tumbuhannya tumbuh. Wah, si bro tadi ngikutin papa, dia tidak sanggup ngikutin, terus harus berbalik lagi. Yuk, harus cari nih tempat pemancing. Nih, ada yang mau mancing. Wow, sahabat, di sini nggak kalah view-nya. View di antara pohon-pohon dan sungai juga. Yuk. Nah. Wow, si bro lagi turun dia. Nah, nggak usah pegang kayu. Udah turun terus pelan-pelan. Sahabat, di sini agak sedikit kotor karena di atasnya ada tempat. Yo, ini ada yang pilih cu tadi. Astagfirullah. Ini cu untuk umpan mancing atau memang cu-nya diambil dari sini. Yuk kita lihat nih. Ini yang masak kuah pli. Ini. Oh, saya rasa ini motifnya di sini itu ada hasil pancingannya. Nah, si bro mau main air. Dia pelan-pelan nanti lama-lama cebur ke air, mandi dia. Nah, nggak bisa mandi sini. Batu-batu tuh sakit. Ayo. Yo, ini mancing mania di sini. Tapi ikannya agak sedikit kecil kayaknya. Jangan, nak. Wow, ini pemandangan alam, lukisan alam yang Allah berikan. Tapi jarang-jarang kita bisa nikmati kemari, karena menuju kemari agak sedikit lelah. Yuk kita lihat di bayangan airnya. Sahabat, pohon-pohon di seberang sana, pelan-pelan, nak. Ada 2 pulau, ada 2 sisi tumbuhan. Ini langitnya juga ada 2 sisi. Yo, kita lihat dulu sampai ke atas sambil kita mundur. Oh, di sini si abang tadi naik pohon. Bisa naik lagi, Dek? Bisa naik situ? Bisa. Coba. Yuk, kita lihat atraksi dari si bro Rambo. Siapa namanya? Bang Alfi lagi naik tuh. Jangan lompat tapi udah kejauhan. Ntar kita zoom. Itu abangnya naik ke sana dia. Yo sahabat, ini adalah spot mancingnya. Bisa di atas pohon, di atas batu, sambil menikmati panorama alam dan ada ikan di bawahnya. Yuk, kalau Abi nggak pakai sepatu, terus bisa bermain sepatu di sini. Wow, goyang seperti gempa. Rupanya pohon ini dikala ditiup angin bergoyang. Betul-betul indah, keindahan yang tiada tara. Yuk kita lihat yang mancing dapat apa. Tak dapat, gigi penayung dapat. Mancingnya pakai duit, pakai uang.
kan airnya bening. Kalau ada ikan kan kelihatan. Jadi pohon di dalam air, bukan pohon di atas air. Si bro dapat kakaknya dia. Udah. Yuk kita berbalik dulu. Si Afi naik. Afi datangnya dari Ketapang, mau mancing makan siang di sini ya, Afi? Ya. Sama mandi. Afi dari pohon turunnya lewat batu. Coba lihat nih. Nih. Tapi bukan Tarzan. Naik dari pohon turunnya lewat batu. Wow. Wah. Nih si Ijul. Ijul mau coba manjat pohon. Mau jadi Tarzan. Ayo belajar. Oke, ayo ready. Abi. Yuk. Wisata bareng Abi dan Ijul. Ijul coba manjat. Sikit kepleset, jatuh, berdarah. Dia mau jadi anak hutan. Anak hutan. Ayo dipegang sama kakak. Yuk. Ini kakaknya namanya siapa? Aura. Sambat satu rombongan juga. Yuk. Ini Kak Aura masuk di YouTube nanti. Nama channelnya Wisata Bareng Abi. Nggak kerekam pun tadi? Udah. Yuk kalau mau nonton di channel nanti yuk biar diambil shotnya. Yuk ini lagi dia carinya, lagi googling YouTube-nya Wisata Bareng Abi dan Ijul. Ini ibunya dari Ketapang. Ini bukan anaknya, lain ibunya. Berarti ke bapaknya. Ayo, kasih salam dulu buat penonton. Hai guys, namanya siapa? Rara. Sekolahnya di mana? Aduh, dari Medan. Kita sering ke Medan. Itu Ijo kalau udah ke Medan, kalau nggak sampai ke Sinterpoint main gila dia nggak sampai Medan. Sahabat, ini adalah ada saudaranya yang di Ketapang ya Bu. Jadi ikut saudaranya kemari. Orang Medan aja udah sampai kemari. Kami udah 25 tahun di Banda Aceh, baru kali ini. Yuk sahabat, kita lihat lagi lukisan alam, panorama yang eksotis. Kemarin kita baru ke ujung dunia. Wow, itu udah ada yang dapat. Ikan tanda itu. Kejauhan, dari mana kita lihat? Ijul dari sela-sela pohon keluar menjadi Tarzan. Apa jadi sahabat itu yang di atas tadi? Wow, pelan-pelan. Nah, turun kemari, lewat sini. Kita lihat kakak Raranya. Kakak Raranya lagi chatting. Ternyata di sini bro masih ada sinyal. Wah, kejauhan. Wow, yang mancing strike lagi tuh. Ikan yang sama. Wah, bukan hanya pemandangan alam, air yang sejuk, udaranya yang enak. Ternyata di sini bisa mancing. Wah, Abi penasaran nih. Mau lihat dari bawah yuk mancingnya. Sahabat, ikannya dipancing itu kelihatan loh karena airnya bening.
Mana lagi? Wah. Sahabat, kalau sudah sore udah ada yang mulai mandi dan hari ini kebetulan hari libur. Coba kita shot lagi ke atas, ke tebingnya. Wah, si Bul makaknya nih manjat tebing nih. Manjat tebing apa manjat gunung? Masuk ikan pala deh. Waduh, ke sini, balik. Ke sini, cas dulu sama papa. Ya, boom. Yo sahabat, kita udah ada yang ngajak pulang tapi si Julnya masih pingin main aja. Ijul jatuh nak. Nak, jatuh. Yuk. Sini papa tunggu sini. Yuk sahabat, kita udah hampir setengah jam dari sini. Ini adalah Pucuk Krung yang berada di Kecamatan Lukna. Kampungnya nggak tahu kampung apa. Ya, kampung orang aja lah. Yang jelas ini adalah ujung dunia. Kalau kemarin kita ke ujung Pancu, ujung dunia, nggak ada jalan lagi yang tembus. Ini jalannya adalah sungai. Ini sungai dari lautnya Pulau Kapuk kemari ujung dunia, batasnya di sini. Jadi dunia itu berujung di mana-mana. Sampai di sini sahabat semua, ini suasana di Puncak Krung, ujung Puncak Krung. Demikian dulu. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.